Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ada beat baru, guys. Jadi ini beat generasi terbaru yang beat street ya, yang stangnya udah nggak ada cover. Kemudian di bagian roda dia juga udah pakai rodanya roda donat punyanya Scoopy ya. Ya ini beat street yang warna coklat, motor yang paling skuter matic paling laris yang ada di Indonesia. Motornya kecil ya, kayak gini, buat harian aja nih. Untuk desain lampunya sendiri seperti ini ya. Lampu utamanya ada di bawah, kemudian lampu sennya ada di atas dengan action mikanya ini apa ya, buram-buram gitu, jadi kesannya elegan. Ini plastik ya, mika bukan kaca. Kemudian bagian bawahnya dia fairingnya seperti ini, remnya dia cakram, suspensinya ya kayak umumnya ya. Nah ini untuk bagian speedometernya seperti ini, tidak ada cover. Untuk spionnya sendiri dia seperti motor Honda pada umumnya ya, universal, bentuknya universal Honda kayak gini. Dia ada remnya di sini, ada brake locknya, tekan untuk lepasin tinggal kita tarik aja. Dan ini lampu jauh, lampu pendek, klakson dan spion. Starternya seperti ini. Nah untuk bagian bawah dia ada laci penyimpanan terbuka. Ya lumayan sih, cukup dalam, botol 600 ml mungkin cukup ya. Dan di sini slot kuncinya ya udah ada tutup kuncinya. Kemudian ini untuk membuka jok. Kemudian di bawahnya ada soket power outlet 12 volt untuk ngecas ya. Bagian bawahnya dia kalau yang ini beatnya agak menyudut ya, agak ngotak. Kalau beat sebelumnya saya ingat dia agak membulat kayak gini. Yes. Nah di bawahnya ini dapat bonus karpet seperti ini. Dan skuter matic Honda Beat Street ini harganya paling murah sih. Berapa ya, 22 apa 23 apa? Berapa gitu, tergantung daerah masing-masing ya. Nah ini bodi samping seperti ini, kalau ditekan-tekan ya plastiknya tambah tipis ya teman-teman. Ya ada plus ada minusnya, plastiknya tipis ini ditekan kayak kurang meyakinkan gitu ya. Tapi kalau tipis otomatis dia jadi enteng, akhirnya dia konsumsi BBM-nya jadi irit. Standarnya biasa udah ini ya, side stand switch. Jadi kalau standarnya tegak begini mesin nggak mau nyala, fitur safety-nya seperti itu. Terus ini footstepnya besi untungnya. Nah ini untuk bagian mesin ya seperti motor-motor sekarang ya, ini tidak ada engkolnya. Biasanya engkolnya di sini memanjang, terus seperti ini bisa diceglek. Manakala akinya mati bisa dipakai engkol. Tapi kalau ini nggak ada engkolnya, kalau mati ya udah wassalam teman-teman, harus
ke bengkel. Saya nggak tahu ya ini kemajuan atau kemunduran ini, kalau nggak ada engkolnya. Kemudian bagian shocknya cuma satu seperti biasa, sebelah kiri, rem belakang tromol. Dan untuk behelnya teman-teman, nih kalau motor-motor Beat sebelumnya behelnya ini pakai besi yang dilapisin semacam karet itu ya, apa itu bahasanya. Sekarang ini plastik teman-teman, plastik yang ada aksen-aksen kayak gini ya, plastik. Honda di sini. Dan untuk lampu belakangnya seperti ini teman-teman, lampu sennya bohlam semua ya, remnya juga bohlam, desainnya seperti ini. Kameranya belum fokus ya, desainnya seperti ini ya, cukup standar lah. Dan untuk knalpotnya seperti ini. Kemudian untuk bagian jok ya, bagasi jok ini seperti ini ya, dia cukup kecil, bisa untuk menyimpan dompet dan jas hujan aja. Kalau helm ini nggak muat sih karena kecil. Di sini ada tempat buat naruh dokumen ya, dokumen nggak tahu cuma dokumen apa nih bisa taruh di sini, jarang banget kayaknya saya lihat. Dan ini posisi tangki bensinnya ya, tangki bensinnya ukurannya 4,2 liter. Di bawah sininya, di belakangnya ini nomor angkanya ya. Jadi kan ini motor sehari-hari. Di bawah sudah saya siapkan tabung gas 3 kilo sama galon ya. Kita coba mau pasang atau taruh ketika buat beli gas atau buat beli galon ya. Ya cukup aja ya. Kemudian kita coba galon ya. Ya cukupan aja sih, cukupan aja sih. Halo ya, ini si kecil ikut nge-review ya, cukupan aja ya untuk bawa galon sama gas ya. Fungsional lah. Sekarang kita coba nyalain mesinnya ya. Dan untuk nyalain mesinnya kita harus pegang rem sebelah kiri, baru di starter. Ups, lupa saya belum di tekuk. Ya, posisi mesinnya sudah yang halus ya, tidak bersuara keras seperti motor dulu yang cetak gitu, enggak ya. Jadi dia udah halus. Klaksonnya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada indikator ekonya kalau kita jalan. Ya. Getarannya cukup lumayan. Suaranya seperti ini ya, halus ya, khas Honda. Dan motor ini enteng banget teman-teman, digas sedikit dia udah lari. Dan untuk putaran bawah dia enak. Oh ya, apa namanya, tadi revisi harga ya, tadi saya bilang 22 apa 23, ternyata 20 jutaan teman-teman. Kemudian pajaknya sekitar 260.000 sampai 350 tergantung wilayah ya. Ya, seperti inilah motor terlaris, skuter matic terlaris di Indonesia dengan nama besarnya Honda ya, dia irit. Walaupun sekarang mohon maaf nih, kualitas plastiknya kayaknya makin tipis aja nih Honda nih.
nanti setipis apa lagi ya. Oke, sekarang kita coba berjalan ya. Ya, jadi ini ketika kita jalan, nah ada indikator eko ya, nyala. Ini motor mesinnya enteng banget, gas responsif banget. Jadi klaim dari pabrikan itu dia konsumsi BBM-nya 60 km per liter, 60 sampai 62. Dan kayaknya emang bener sih, soalnya ini mesin enteng banget. Jalan santai aja, nggak perlu ngegas yang gimana-gimana. Oke, jadi gimana menurutmu soal motor Beat Street baru ini dengan harga 20 juta kurang sedikit dan juga pajaknya sebesar 250.000 sampai 350.000 tergantung daerah. Apakah worth it untuk harian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe channel ini supaya saya semakin semangat. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.